Semangat pagi teman-teman. Sampai bertemu kembali pada video rekaman kami Rahasia di Balik Nama. Eh, Kami sudah cukup lama sebenarnya menginginkan untuk berhadapan langsung seperti ini, ngomong dengan teman-teman tanpa banyak membaca. Tetapi kadang-kadang dengan acara seperti ini nggak begitu banyak yang bisa kami ingat nama-nama yang kategori A, B, ataupun C atau selanjutnya. Tapi kami perhatikan dari kami sendiri ada keinginan untuk berhadapan secara tatap muka langsung tanpa membaca, sehingga teman-teman yang tadinya mungkin meragukan ini apakah dibaca aja atau memang dari hasil hitungannya, teman-teman. Jadi semua nama yang kami sebutkan itu semuanya kami hitung dulu, ya. Kami hitung dulu, dan cara menghitungnya itu mungkin bagi teman-teman agak agak susah membayangkannya. Jadi nama-nama yang kami hitung, pertamanya itu kami harus hitung dulu secara aksara Batak. Ya. Setelah kami dapat angkanya, kami jumlahkan, baru kami bisa dapat dia kategori A, B, C, ataupun B, C, C, ataupun sampai ke kategori D dan kategori E. Baru kami ungkapkan. Makanya kami perlu menghitung dulu nama itu, masing-masing nama. Sehingga apabila nama itu lebih pendek, ya kami akan lebih cepat menghitungnya. Dan aksara kami itu, aksara Batak itu ada bedanya dengan aksara Indonesia. Sehingga ya termasuk unik. Dan pada suatu saat nanti, kita mungkin akan tunjukkan bagaimana aksara itu dihitung, bagaimana pembuatan angka-angkanya, supaya teman-teman puas gitu. Jadi teman-teman, sebenarnya kami sudah di dalam video-video kami sebelumnya, kami sudah menyajikan sekitar 1.400 video. Dan dari 1.400 video itu, nama-nama yang kategori A, itu barangkali sudah ada sekitar ya di atas 200 nama. Itu pun kami cari satu persatu, baru kami tampilkan. Sehingga memang, kalau teman-teman menanyakan, mana yang lebih baik, nama-nama itu kategori A, B, C, D, dan E. Sebenarnya masing-masing nama itu kategori itu unik, ya. Tapi memang kalau secara umum kami akan mengatakan yang terbaik tetap kategori A. Makanya kami sebutkan kategori A. Yang terbaik kedua kategori B tentunya. Kategori C yang ketiga, kategori D yang keempat, dan kategori E yang kelima. Tetapi saking uniknya nama-nama itu, kategori A itu memiliki kelebihan-kelebihan dan kekurangan. Sementara kategori B juga memiliki kelebihan-kelebihan dan kekurangan. Demikian halnya dengan kategori C dan kategori D dan kategori E. Sehingga kami dapat mengatakan memang nama-nama itu masing-masing kategori A sampai E ada kelebihannya, ada kekurangannya. Ya, bukan kategori aja yang sangat luar biasa, bukan. Jadi ada diberikan kelebihan, tapi ada juga kekurangannya. Sehingga, tapi kalau kami ditanyakan secara umum, yang terbaik yang mana? Ya secara kategori aja kami udah buat. Dari kategorinya udah ketahuan ya, kategori A lah yang terbaik. Kategori E yang kelima. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Contoh, kategori A itu juga walaupun kelebihannya luar biasa, banyak, tapi kekurangannya ada. Yang paling menonjol menurut pengamatan kami selama ini, karena anak-anak kami juga kami beri di kategori A yang mayoritasnya. Kami punya anak ada 5, itu 4 kami kasih di kategori A,
cuman satu yang di kategori B. Ya. Dan kalau nggak salah ada 2 di kategori B. Jadi kami hanya gunakan kategori A dan kategori B. Ternyata setelah kami amati, kategori A itu ada kekurangannya. Apa yang sangat menonjol kekurangannya kategori A itu? Lebih cenderung mereka manja. Kenapa? Karena segala sesuatu yang dicari, segala sesuatu yang diupayakan, terlalu gampang dapatnya. Bahkan terlalu sering mendapatkan rezeki-rezeki nomplok. Sehingga mereka cenderung manja, dan banyak sekali kami temukan kategori E jauh melewati prestasi kategori A. Banyak sekali. Tapi seandainya, ini kami berandai-andai, seandainya kategori A itu berupaya secara maksimal, melakukan segala yang diperlukan, tidak heran kalau orang kategori A itu mencapai prestasi-prestasi yang spektakuler. Luar biasa. Tapi kecenderungannya memang, kebanyakannya saya perhatikan manja. Tetapi kategori A yang kami temukan berusaha optimal, melakukan yang terbaik di dalam hidupnya. Wow, luar biasa. Kami temukan mereka mencapai prestasi-prestasi yang spektakuler. Sehingga teman-teman, kategori A itu menurut hitungan kami hanya menentukan sekitar 33%. Atau sepertiga bagian itu ditentukan oleh kategori. Ya, itu udah cukup besar persentase itu. Sepertiga bagian lagi adalah usaha dan doa. Ya, jadi dari nama bisa ditentukan 33%, dari usaha optimal itu ditentukan 33%, tetapi yang paling dominan, bahkan bisa yang pertama, adalah doa. Jadi berkat Tuhan itu yang paling utama, 33%. Tapi kita nggak boleh katakan langsung 100% hanya berkat Tuhan. Nanti kita jadinya nggak bekerja, kita nggak berusaha, ya toh. Jadi saya kasih 33%, itu diberikan oleh Yang Maha Kuasa, tanpa berusaha apapun kita. Jadi dari tadi itu, dari nasib di 33%, ya, dari usaha maksimal 33%, dan dari pemberian Yang Maha Kuasa atas doa kita, kepercayaan kita 33%. Sehingga bagi seseorang, kalau dia sudah kategorinya A, upayanya maksimal di dalam hidup, lalu berkat Tuhan dari doanya itu dapat 33%, dia akan mendapatkan prestasi yang luar biasa, kategori apapun dia. Kategori A, kategori B, kategori C, mau kategori D ataupun kategori E. Tapi untuk saat ini kita akan lebih fokus dulu untuk kategori A. Untuk nanti episode berikutnya kita akan bahas kategori B, C, D, dan E. Untuk kategori A kita bahas dulu untuk saat ini. Contoh-contoh kategori A, nanti teman-teman supaya jangan berpikir, ini cuman ditulis-tulis saja atau disalin dari mana, bukan. Apa yang saya tampilkan dalam 1400 video sebelumnya, semua nama-nama itu saya sudah hitung. Lalu saya tampilkan. Kalau terjadi kesalahan, menghitung manusiawi ya. Siapa sih yang nggak salah, manusia ini kan. Mungkin bisa aja kesalahan saya, menghitungnya bisa 5% atau 10%, bisa aja. Namanya juga main nama, hitung secara luar kepala. Nah, karena saya ngitungnya nggak pakai kertas, hanya pakai misalnya nama. Kita kasih contoh Umar, ya. Umar itu kategori A, luar biasa. Tapi jangan karena kadang-kadang nama Umar kan ada lagu-lagu Umar Bakri gitu ya. Tapi kalau rezekinya kawan, itu Umar kategori A.
Siapapun teman-teman pendengar yang punya nama Umar, apabila dia berupaya optimal, melakukan semua langkah-langkah yang diperlukan, dan juga dia tekun di dalam berdoa, percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, dia akan mencapai prestasi yang spektakuler, ya. Tapi kadang-kadang kenapa bisa namanya Umar, tapi kok nggak seperti itu, katanya kan. Oh, bisa-bisa aja. Kenapa? Kadang-kadang panggilannya itu dirubah-rubah, bukan Umar. Coba kalau panggilannya dari kecil Umar, Umar, Umar terus, saya bisa katakan memang dia masuk kategori A. Dia berada di jalan tol, dia mencari akan mendapatkan, dia mencari akan dapat pertolongan, rezekinya luar biasa. Itu yang bernama Umar. Kalau misalnya itu laki-laki, oke, kita cari nama cewek. Siapa kita? Sekarang ini kita bilang Maria. Ya, Maria itu kategori A. Jempol itu. Kalau orang nama Maria dan dipanggilkan dari kecil Maria, percayalah, dia sudah berada di jalan tol, kemanapun dia mencari sesuatu akan mendapatkan, ya. Tapi dengan syarat, jangan manja, berupayalah optimal, dan betul-betul tekunlah di dalam berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Maria akan mendapatkan prestasi yang spektakuler. Teman-teman, luar biasa. Nama yang diberikan oleh Sang Pencipta, nama pertama adalah Adam. Adam itu saya hitung ternyata juga kategori A. Spektakuler, luar biasa. Kalau ada teman-teman yang namanya Adam, dan juga dipanggil Adam, kemanapun dia pergi, dia akan mendapatkan. Kemana dia mencari, dia akan mendapatkan. Ketika dia berusaha, akan luar biasa. Contohnya apa? Misalnya begini deh, oh saya seorang petani. Enggak apa-apa. Seorang petani yang bernama Adam, ketika dia menyangkol sawah, dia berupaya mengerjakan sawah, katakanlah 1 hektar. Baik, gampang gitu ya. Dia mengusahakan sawah 1 hektar. Si Adam mendapatkan padi, hasilnya itu katakan sampai 5 ton. Ya. Sementara yang nama-nama kategori, katakanlah B, C, D, E, itu di bawah 5 ton. Bahkan yang kategori E bisa dapat cuma 2 ton. Gitu loh perbandingannya. Jadi memang yang kategori A, kalau diberikan nama kategori A, waduh, mengucap syukurlah. Bersyukurlah mendapatkan nama-nama kategori A, karena apapun yang kita lakukan, dimanapun kita bekerja, kalau misalnya orang kategori A itu baru bekerja 1,5 tahun sudah dipromosi dia, ya toh, itu kategori A. Sementara si kategori B sampai kategori C itu, waduh, bisa di bawah dia, bisa misalnya 2 tahun baru promosi atau lebih lama lagi gitu loh. Jadi sehingga saya mengatakan orang kategori A cenderung berjalan di jalan tol, ya. Sementara kategori yang lainnya ya lumayan hambatannya, walaupun nanti pada episode-episode berikutnya saya akan berikan kelebihan-kelebihannya juga banyak yang luar biasa. Karena contohnya mungkin kategori E. Ini yang selalu menghadapi tantangan, rintangan, segala macam hambatan, kegagalan. Tapi karena seringnya dia gagal, waduh, malahan dia bisa menjadi nomor 1 dari teman-temannya. Contohnya, teman-teman, saya sudah amati berapa banyak konglomerat. Ternyata konglomerat itu banyak yang dari kategori E. Kenapa saya juga sendiri heran? Oh, ternyata menurut pemikiran saya ini, saking seringnya dia gagal, sehingga dia jadi berhasil. Nah, ini dia. Sementara yang kategori A, ini kategori A yang saya amati termasuk orang-orang dekat saya ya. Saya sendiri juga baru menemukan,
Waduh, ternyata dia jadi manja, ya toh. Coba kalau dia tidak manja, wow, sudah mengerikan prestasinya. Salah satu contoh ya, mungkin teman-teman nanti kaget. Ada seseorang yang saya amati sudah bekerja 12 tahun di luar negeri. 12 tahun di luar negeri. Orang awam bilang, apa? Pasti sudah banyak tabungannya. Dia namanya kategori A. Tapi begitulah. Menurut saya karena dia betul-betul dapat A kemanapun gampang, ke luar negeri gampang, mencari uang gampang, asal cuti pasti dia touring, tour ke luar negeri, sehingga waduh lupa menabung, tak punya tabungan, ya toh, itu salah satu contoh lah. Jadi teman-teman yang sudah kategori A, saya akan ingatkan, tolong kalau kategori A, satu aja yang penting sekali, jangan manja. Lakukanlah semaksimal mungkin apa yang bisa dilakukan, upayakan optimal, lalu sangat tekunlah berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Percayalah, kategori A akan mendapatkan hal-hal yang spektakuler. Apalagi nama-nama kategori A. Tadi saya bilang contohnya Adam, Umar, kalau ada namanya Aman, Aman itu kategori A. Kalau ada namanya Salam, itu kategori A. Jadi, tapi kalau nama orang dirubah dari si Aman jadi si Amin, ya. Nah, kalau Amin jadi kategori E. Jadi kelingking dia. Nah, itu hati-hati tuh. Aman A, kategori A, Amin jadi kategori E, gitu loh. Dan juga kadang-kadang teman-teman, bagi saya ini berbeda dengan yang lain. Kalau orang lain betul-betul lebih dominan pada arti nama, gitu ya. Tapi bagi saya, kadang-kadang saya hitung, namanya udah bagus-bagus, tapi hitungannya nggak bagus. Ya jeblok juga. Jadi dia nama bagus, tapi kategori E. Jadi nama kadang-kadang, ya seperti tadi saya bilang contoh, Umar ya. Umar namanya kategori A. Padahal kalau lagu kadang-kadang Umar Bakri gitu ya kan. Enggak, Umar bagus. Jadi begitu teman-teman, untuk kategori A pengantarnya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya dari ratusan dan barangkali ya sekitar mungkin ratusan deh nama yang udah saya tuliskan di dalam rahasia di balik nama, pasti ada aja yang saya salah hitung. Sebenarnya mungkin kategori A, tapi saya hitungnya jadi kategori karena saya main luar kepala semua. Saya kadang-kadang nggak sempat pakai buku, harusnya saya tulis lagi, atau mungkin yang paling sempurna sebenarnya harus saya tuliskan dulu dalam aksara Batak, baru saya hitung, baru saya kasih angkain, baru saya bilang kategori A, B, C, D, E gitu. Tapi saya terus terang, saya harus kasih tahu semua anak-anak saya ada 5, saya pakai rumus ini. Jadi saya bilang tadi saya kasih 3 orang kategori A ya, tapi saya coba 2 orang dengan kategori B. Karena saya tahu juga kategori B ada kelebihannya. Tapi cuma saya pakai A dengan B. Untuk C saya belum berani coba ya, baru 5. Seandainya Allah memberikan saya anak 10 atau 20, saya akan coba semuanya. A, B, C, D, E. Karena ada kelebihannya masing-masing. Teman-teman, sampai di sini untuk pengantar daripada kategori A. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akan lanjutkan lagi video-video berikutnya. Tolong diikuti. Kita lanjutkan dengan kategori B, kategori C, kategori D, dan kategori E. Bye-bye teman-teman. Sampai ketemu lagi pada video-video kita berikutnya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.